Kabar mengejutkan datang dari salah satu pemain timnas Indonesia. Karir sepak bola Sandy Walsh bek andalan timnas Indonesia baru-baru ini mengalami sebuah perubahan signifikan yang menarik perhatian publik, khususnya para penggemar sepak bola tanah air. Setelah periode yang penuh tantangan di Jepang, Sandy Walsh kini menapaki babak baru dengan bergabung bersama dengan klub raksasa Thailand, Buriram United. Perjalanan ini tidak hanya mencerminkan dinamika dunia sepak bola profesional, tapi juga menunjukkan bagaimana seorang pemain harus beradaptasi dengan situasi yang tidak terduga pada awal 2025. Keputusan Sandy Walsh untuk meninggalkan Eropa dan bergabung dengan Yokohama Marinos di Liga Jepang sempat dianggap sebagai langkah besar. Tapi realitas di lapangan tidak seindah yang dibayangkan. Klub yang ia bela justru terperosok ke dalam krisis performa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yokohama Marinos mengalami musim terburuk dalam sejarah partisipasi mereka di J-League. Mereka terjebak di zona degradasi hingga pekan 25. Keadaan ini diperparah dengan ketidakstabilan di kursi pelatih. Sejak kedatangan Sandy Walsh, klub ini telah berganti 3 pelatih. Dimulai dari Steve Holland, kemudian Patrick Kirsnorbo, dan pelatih Hideo Oshima. Instabilitas ini secara langsung berpengaruh kesempatan bermain dan proses adaptasi Walsh sangat sulit. Ia kesulitan menemukan ritme permainan dan hanya tampil sebanyak 12 kali selama setengah musim. Situasi ini memuncak setelah penampilannya yang minim menit bermain, termasuk saat hanya menjadi pemain cadangan dalam beberapa pertandingan. Meski demikian, ada kilatan performa yang menjanjikan saat Sandy Walsh di Yokohama. Di awal kedatangannya, ia sempat menunjukkan kontribusi positif, bahkan berhasil mencetak assist pada laga debutnya di Liga Champions Elite Asia. Sandy Walsh juga menunjukkan fleksibilitas dengan mencoba posisi baru sebagai bek tengah, dan dinilai cocok dan berpotensi menjadi opsi baru bagi timnas Indonesia. Berdasarkan data dari Transfermarkt, ia tercatat bermain di beberapa kompetisi J-League, Piala Kaiser, dan Liga Champions Asia Elite. Hal itu menunjukkan bahwa Sandy tetap menjadi bagian dari rotasi tim. Meskipun tidak secara reguler, namun secara keseluruhan, minimnya menit bermain membuat pihak klub maupun sang pemain harus mencari solusi terbaik. Untuk hal tersebut, akhirnya keputusan mengarah pada kepindahannya ke Thailand. Bursa transfer musim panas ini di Liga Jepang menjadi momen krusial yang mengantarkan Sandy Walsh menuju Buriram United. Klub asal Thailand itu bukanlah klub yang sembarangan. Buriram merupakan dominator Liga Thailand dengan 4 gelar juara berturut-turut, dan secara luas diakui sebagai salah satu klub terbaik Asia Tenggara. Jika ditotal, maka Buriram United telah menjuarai Thai League sebanyak 11 kali, yang menjadi gelar terbanyak bagi sebuah klub di Thailand. Keputusan Sandy Walsh untuk bergabung dengan klub ini bisa menjadi jawaban atas kebutuhan menit bermain dan stabilitas yang tidak ia dapatkan di Jepang. Apalagi ia juga akan bereuni dengan rekan setimnya di timnas Indonesia, Shin Patinama, yang juga baru didatangkan Buriram di bursa transfer yang sama. Kepindahan ini juga membuka kembali cerita sepak bola para pemain Indonesia di Liga Thailand. Sandy Walsh menjadi pemain ke-15 yang tercatat pernah berkarir di negeri Gajah Putih. Jejak ini pertama kali ditorehkan oleh Victor Igbonevu pada 2012. Diikuti oleh nama besar seperti Irfan Bahdim, Sergio Van Dijk, Greg Nokolo, Yanto Basna, hingga pemain muda seperti Todd Rivaldo Ferre. Musim 2025-2026
menjadi yang paling istimewa karena 4 pemain timnas Indonesia aktif akan bermain di sana, yaitu Sandy Walsh, Sen Patinama, Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan. Kehadiran mereka di liga yang dikenal kompetitif ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding. Pada akhirnya, dampak positif bagi performa timnas Indonesia akan terwujud. Meskipun kabar Sandy Walsh ke Buriram telah tersebar luas dan namanya bahkan sudah tercantum di situs Thaileague, baik pihak Buriram United maupun Yokohama Marinos hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi. Belum jelas apakah transfer ini berstatus permanen atau pinjaman saja. Meski begitu, dalam wawancara di kanal YouTube J-League Internasional, Sandy Walsh sendiri telah menunjukkan sikap profesionalnya. Ia menekankan bahwa sepak bola adalah tentang sebuah pilihan dan keputusan yang dibuat oleh pelatih selalu demi kebaikan tim. Meskipun ia menyadari kekecewaan para penggemar Indonesia, ia tetap menghormati keputusan klub dan selalu siap memberikan yang terbaik saat dibutuhkan. Pernyataan ini menunjukkan kedewasaan dan mentalitas seorang atlet profesional yang siap menghadapi segala tantangan. Pada akhirnya, perjalanan Sandy Walsh di Eropa, ke Jepang, dan kini ke Thailand menjadi sebuah kisah yang kaya akan pelajaran untuk para pemain, khususnya timnas Indonesia. Bukan hanya tentang transfer pemain, tetapi juga tentang bagaimana seorang atlet menghadapi kesulitan, beradaptasi dengan lingkungan baru, dan membuat pilihan terbaik untuk karirnya. Kepindahannya ke Buriram United menawarkan harapan baru, tidak hanya bagi dirinya sendiri, untuk mendapatkan kesempatan kembali ke performa terbaiknya, tapi juga bagi para penggemar sepak bola Indonesia yang menantikan kontribusi besar darinya di panggung internasional. Masa depan Sandy Walsh di Liga Thailand kini menjadi sorotan dan semua mata akan tertuju padanya. Bagaimana ia akan bersinar bersama klub barunya Buriram United? Kita tunggu saja aksinya.